Terpujilah nama Tuhan. Kasih itu tidak pernah berkesudahan. Kasih itu tidak pernah terukur. Itu adalah sebagai bukti kasih Tuhan yang sebentar lagi akan kita terima lewat firman-Nya untuk dibukakan kepada kehidupan kita masing-masing. Untuk itu, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian dari nyanyian tambahan nomor 50. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman. Dari atas lagi, aku datang, haleluya. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu serahkan kepada Bapak Kepala. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang legakan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kita nyanyi kurnya sementara. Mohon keluarga Bapak Kusyanto untuk tampil ke depan untuk menyerahkan anaknya Alvin Christian Yan. Kur, firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kor, sekali lagi kita mengangkat tangan. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haleluya. Pagi ini kami datang kepadamu menyerahkan seorang anak Alvin Christian Yan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah penyerahan anak ini bukan hanya sekedar suatu seremonial, suatu peraturan gereja dan lain-lain, tetapi merupakan kebutuhan kami, kebutuhan anak ini demi kelangsungan hidupnya, mulai masa kandungan, kanak-kanak, remaja muda sampai dewasa, bahkan sampai kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Biarlah penyerahan anak ini didasarkan pada firman-Mu Tuhan, sebab firman-Mu adalah kekal. Biarlah anak ini juga mendapatkan hidup kekal dari Tuhan. Urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Pagi ini kita akan menyerahkan seorang anak laki-laki. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya akan membacakan petikan dari Gereja Pantekosta Tabernakel. Gereja Pantekosta Tabernakel, surat penyerahan anak nomor 160/2022
SPA-8 Romawi _2010 pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2010 di hadapan sidang jemaat GPT Kristus Kasih Jalan Simpang Borobudur 27 Malang, seorang anak bernama Alvin Christian Yan lahir di Malang tanggal 18 Juni 2010. Benar ya. Alamat Bumi Mondoroko Raya BD 06 Singosari, Malang. Ayah Bapak Kusyanto dan Ibu Indah Maria. Penyerahan dilayani oleh Pendeta Wijaya Hendra atas nama GPT Kristus Kasih, Gembala Pendeta Wijaya Hendra, saya sendiri, dan surat ini nanti akan diserahkan kepada orang tua untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Puji Tuhan. Sebagai dasar dari penyerahan anak pagi hari ini, kita membaca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 144 ayat 12a. Mazmur 144 ayat 12a. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanaman-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Ya, ini saku doa kita semua. Doa dari Bapak Yan dan Ibu Indah ini, semoga anak lelaki seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu muda. Ini sampai muda, tumbuh besar pada waktu muda, tapi kitab Mazmur juga menulis sampai masa tua juga. Ya, di dalam Mazmur 92 bukan hanya sampai masa muda, tapi juga sampai masa tua. Mazmur 92 ayat 13, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Allah akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun, nah ini ayat 15, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Tuhan tidak menipu kita. Jadi penyerahan anak pagi ini, biarlah Bapak Ibu Kusyanto berdoa, kita semua berdoa, supaya anak Alvin Christian Yan, anak laki-laki, seperti tanaman yang tumbuh besar pada masa muda, tetapi juga pada masa tua, berbuah sampai pada masa tua. Tumbuh besar pada masa muda, tetapi juga berbuah sampai masa tua. Berbuah sampai masa tua. Ada syaratnya. Ya. Manusia ini hanya kayu, seperti tanaman. Ya. Kalau tidak benar merawatnya, kayu itu rapuh, hancur. Tapi kalau benar, merawatnya, dia akan bertunas, tumbuh besar waktu muda, dan berbuah sampai masa tua. Syaratnya apa? Supaya tumbuh besar pada masa muda dan berbuah sampai masa tua. Syaratnya yang pertama, di dalam Mazmur 92 tadi, ayat yang ke-13, yaitu orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Nomor 1, harus menjadi orang benar. Nah ini, tadi kita serahkan anak Alvin kepada Tuhan supaya dia menjadi tanaman yang tumbuh besar pada masa muda dan sampai masa tua tetap berbuah. Syaratnya nomor 1, harus menjadi orang benar. Mungkin Bapak Ibu Kusyanto cita-citanya anak Alvin semoga jadi dokter, mungkin boleh ya. Semoga jadi apa besok silakan, tidak salah. Tapi cita-cita tertinggi semoga anak Alvin menjadi orang benar. Kita semua menjadi orang benar. Saya lebih dari dokter, lebih dari orang kaya, lebih dari apapun juga orang benar. Menjadi orang benar. Ya. Yaitu menjadi orang benar, prakteknya atau artinya hati dan pikirannya benar. Tidak ada kepahitan, tidak ada dendam, dan lain-lain. Hati pikirannya benar. Ya, tidak ada kepahitan, dendam, tidak ada iri dan lain-lain. Benar. Kemudian perbuatannya benar,
tidak ada dosa, bukan perbuatan dosa, perbuatan merugikan orang lain, bukan, perbuatan benar. Dan perkataannya benar. Perkataannya benar. Ya, bukan dusta, tidak berdusta. Nah, ini saudaraku. Jadi kalau pohon itu tidak tumbuh, tidak berbuah, seperti pohon ara yang kering. Jadi nah, biarlah anak Alvin ini jangan sampai jadi pohon ara yang kering. Nah, ini dari perkataan juga. Kalau perkataan-perkataan kering, bersungut-sungut, dusta, bersungut-sungut, menyalahkan orang lain, perkataan kasar, nah itu jadi kering nanti. Pohon itu jadi kering. Jadi keluarga, Bapak Ibu Kusyanto jaga untuk hidup benar, ya, perbuatan benar, hati benar, perkataan benar, jangan sampai perkataan kering. Nanti keluarga akan jadi kering, anak jadi kering. Semua perkataan yang cuma berdusta, memfitnah orang, jelek-jelekkan orang, janganlah. Ya, apalagi dalam rumah tangga, jangan. Perkataan yang kasar dan lain-lain harus diganti perkataan yang benar. Ini syarat pertama. Syarat kedua, supaya anak Alvin ini jadi pohon yang tumbuh besar pada masa muda dan berbuah sampai masa tua. Ayat yang ke-14, mereka yang ditanam di bait Tuhan, ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ditanam, pohon harus ditanam di bait Allah. Artinya menjadi kehidupan yang tergembala. Jangan seperti pohon ara di pinggir jalan. Pohon ara di pinggir jalan, Kristen jalanan, hamba Tuhan jalanan. Ya, nah ini mulai saya gembala. Ya, setiap ibadah harus ada di tengah jemaat itu tertanam. Kalau gembalanya tidak ada terus di tengah jemaat, nah ini pohon di tepi jalan. Kalau gembalanya saja tidak tergembala, jemaatnya jelas cerai-berai. Cerai-berai. Ya, gembala dulu harus tertanam. Setiap minggu di sini kebaktian Selasa, Kamis di Surabaya, Minggu sore, Senin, Rabu, gembalanya dulu tertanam. Kalau gembalanya tidak tertanam, jemaat cerai-berai itu, ditipu hanya, cerai-berai. Gembalanya dulu tertanam. Harus ada di tengah jemaat, menyampaikan firman di tengah jemaat. Sidang jemaat tergembala, keluarga Kusyanto tergembala, bawalah anak Alvin juga tergembala. Tergembala. Kita belajar dari tabernakel, tergembala itu ketekunan dalam kandang penggembalaan. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ibadah raya semacam ini, ibadah pendalaman Alkitab, perjamuan suci, dan ibadah doa penyembahan. Ini kehidupan tergembala. Ya, kalau anak Alvin tergembala, keluarga Kusyanto, kita semua tergembala. Kita berada di dalam tangan Gembala Agung. Gembala Agung Imam Besar. Hasilnya di Mazmur 92, hasilnya yang pertama seperti pohon aras yang tumbuh subur, tumbuh besar. Nah ini tadi tumbuh besar. Tumbuh besar seperti pohon aras yang tumbuh besar. Pohon aras ini pohon yang paling kuat. Artinya seperti pohon aras yang tumbuh besar mendapatkan kekuatan iman dari Tuhan, kekuatan iman dari Tuhan, sehingga tahan menghadapi angin-angin pencobaan, angin goncangan di dunia ini. Dan ada pertolongan Tuhan. Iman itu juga menolong kita. Jadi ini pohon aras yang tumbuh subur. Ada kekuatan iman dari Tuhan supaya kita bertahan. Anak Alvin bertahan menghadapi angin pencobaan, gelombang di dunia ini. Tidak tumbang, pohon aras itu kuat. Dan mengalami pertolongan dari Tuhan untuk menyelesaikan semua masalah. Mengalami pertolongan, menyelesaikan semua masalah. Itu pohon aras. Tapi pohon aras ini juga dipakai dalam rumah Allah, membangun rumah Allah, bait Allah Salomo. Pohon aras ini dipakai. Nah, juga dipakai pohon aras yang tumbuh subur, artinya anak Alvin dipakai juga dalam pembangunan, melayani Tuhan, dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Melayani Tuhan hidupnya. Ini hasil pertama. Hasil kedua, seperti pohon korma, bertunas berbuah seperti pohon korma, buah manis. Artinya